Ya, halo. Jadi kemarin gua abis jalan-jalan ke Sarinah dan setelah sekian lama akhirnya gua datang lagi tuh ke Sarinah dengan wajah barunya. Terus kemarin itu gua naik kereta ya, murah banget. Ternyata cuman 4.000 gitu dari stasiun Tangerang turun di Sudirman. Dan ya memang tetap namanya naik kendaraan umum ya, ngewar di dalam keretanya sih yang gila. Di Tanah Abang tuh orang-orang masuk tuh udah pakai zombie semua. Keluar terus gue beli batagor, terus jalan ke Sarinah. Dan ya panasnya sih yang gila, nggak kuat banget. Gila, panas banget. Gue dari Tangerang sampai ke Jakarta naik kereta tadi. Tangerang, Duri, terus ke ambil Bekasi lewat Manggarai. Ya gila, di Tanah Abang orang tuh udah masuk. Gue pikir jam siang kan sepi ya kereta. Ternyata nggak pernah sepi, KRL. Parah. Turun di Sudirman ke sini ke Sarinah. Gua nggak bisa berkata, capek banget, parah. Berdiri terus nggak dapat duduk. Ini baru sampai banget siang jam berapa ya? Jam 12 gitu. Matahari pas di atas pala banget nih. Dan pas makan siang lapar. Cuman nggak tahu nih, gue lagi di Sarinah. Ini gue baru kesini lagi sih. Duh, panas banget. Tapi di sana gue seneng tuh karena ngelihat Sarinah yang punya tampilan baru, wajah baru, dia lebih cakep, lebih rapih tuh karena inget gue dulu tuh di bagian depan-depannya tuh parkiran mobil semua. Nah, sekarang tuh udah dibikin untuk tempat duduk, terus ada taman-tamannya gitu. Dan lebih tertata rapih gitu jadi kelihatannya. Estetik banget. Asli sih ini gue baru kesini lagi ke Sarinah. Dan seinget gue setiap gue lewatin tuh ini parkiran mobil semua tuh, sama yang daerah sana tuh parkiran mobil semua. Sekarang makin cakep, jadi ada tamannya gini, pedestrian. Terus gue beberapa kali ngeliat di sosmed. Sekarang nih semacam amphitheater gitulah. Dan nih tempat kameramen berdiri ini biasa band-band gede tuh main tuh, musisi-musisi. Terakhir tuh yang gue lihat di sosmed ada ini, karena adek gue demen sama apa band itu tuh, aduh susah banget namanya. Gue lupa deh, tapi lagunya yang The Same Song on Repeat. Nah itu tuh kebiasaan masyarakat Indonesia, tahu lagunya lupa nama bandnya. Itu main di sini. Namanya apa ya? Reality Club. Reality Club kan, terbentuk realita jadi keinget. Tapi asli sih kacau, keren banget Sarinah sekarang. Tampilan barunya gokil. Nah ini ada apa nih? Kesini dah. Ayo kesini yuk. Dan kenapa gue ke Sarinah? Karena di Sarinah itu ada satu event yang selalu muncul di FYP sosmed gue. Ya, namanya juga mirip nih, FYP Jajanan Seru. Itu nama eventnya. Jadi gue kesana karena gue penasaran banget ada apa aja, jualan apa aja. Terus kayaknya kok bisa rame gitu. Dan ternyata benernya pas gue dateng rame banget. Dan itu tuh jam makan siang, jadi banyakkan karyawan kantor yang cari makan di situ. Dan jadi bener-bener rame gitu, walaupun panas-panas gitu ya. Cuman ya itu karena udah mulai banyak pohon, terus kayak spot tempat duduknya juga banyak gitu untuk santai-santai. Jadi makan-makan di situ tuh semua. Nah tapi setelah gue lihat-lihat itu kemarin yang dateng tuh nggak cuman karyawan-karyawan doang ternyata. Kayak ada pejalan-pejalan kaki yang lewat depan Sarinah tuh banyak mampir juga. Terus kayak memang ada yang sengaja orang dateng ya bawa anak-anaknya gitu untuk datang ke Sarinah makan gitu. Jadi
apa ya, kayak kemarin tuh gue ngeliatnya ini orang-orang kayak ala-ala piknik gitu loh. Tapi dengan catatan kalau biasa kan piknik kan kita cari tempat yang memang adem, ya mungkin yang ijo-ijo, yang banyak pohon-pohon gitu. Tapi di sini tuh kayak cocok juga loh ternyata piknik kayak begitu. Cuman beli makanan udah ada, tinggal pilih mau yang makan yang mana gitu kan. Ramai banget ternyata ya. Ini event FYP jajanan seru. Emang kelihatan banget sih serunya. Ramai banget. Terus jajanan-jajanannya juga beragam nih. Giant taco. Oh, takoyaki yang gede banget. Itu bukan takoyaki tuh. Takoyaki. Oh, itu tuh. Terus, oh ini gurita-guritaan. Ih, seru ih. Wow, udah mulai ternyata dari 14 Juni sampai 7 Juli. Jadi emang gue ke Sarinah itu sebenarnya karena ngeliat di sosmed tuh berseliweran event ini nih, FYP jajanan seru, yang menurut gue emang seru untuk didatengin gitu. Makanya pas jam makan siang gue relain untuk datang ke sini biar war sama karyawan-karyawan yang lagi nyari makan siang. Terus kayak ya mereka udah beli makanan gini, tinggal duduk, cari tempat duduk yang emang tempat untuk duduk ya. Udah tinggal makan rame-rame di situ. Karena banyak yang gue lihat kayak gitu kemarin. Dan yang salutnya lagi sih dengan berbagai macam tenan ya. Kalau gue ngelihatnya sih kemarin ya, itu rame semua gitu loh. Tapi ada beberapa yang harus gue highlight kayak mango Thai dessert itu rame ya. Terus kayak Milop dessert juga rame, yang dakochi. Terus gue lihat kemarin juga ada oyster omelette, itu rame tuh. Karena mungkin ya makanan yang memang banyak di event. Terus kalau kita hari-hari biasa gini mungkin nggak kepikiran untuk makan kayak gitu. Tapi pas di event dihadirkan ya, wah kita coba nih. Nah, apalagi kemarin pas siang-siang gitu kan, panas, jadi kayak bener-bener tuh yang dessert-dessertan, yang minum-minuman itu rame tuh. Dan gue juga beli kemarin buah yang disiram coklat itu juga seger tuh. Kali ini aja nih asik nih, choco and cream dessert. Aduh, bang mau bang? Iya, masa nggak boleh bang? Kalau nggak boleh saya lari nih. Hei, panas amat. Ada apa aja sih? Aduh, ini lebih panas nih. Strawberry choco, oh yang campur aja deh. Yang mix. Nanti ini ya disiram coklat. Ya. Buahnya kan bukan saya. Iya buahnya. Oke, buahnya. Abangnya repot. Repot ya, bener. Udah hitam, makin hitam kan. Udah, itu aja deh. Jangan banyak-banyak coklatnya. Ya. Buahnya campur ya. Campur. Rp60.000. Terima kasih. Maaf. Oke. Cari tempat duduk. Udah gitu kita makan dan sempet ngadem di depan lobi Sarinah tuh. Terus kayak baru bentar nggak lama ditegur satpam. Saya habis ngadem duduk di situ, ditegur sama satpamnya, nggak boleh. Jadi emang makin rapi. Nggak cuma tempatnya, tapi kitanya juga sebagai manusia atau orang yang berkunjung ke sini juga harus makin rapih juga. Kita duduk situ aja yuk. Jadi teman-teman, selain Sarinah yang semakin rapih, kita juga sebagai pengunjung juga harus rapih juga. Rapih itu dalam artian jangan sampai kita duduk atau mungkin nongkrong atau mungkin makan di tempat yang memang nggak sesuai gitu loh. Kayak gua kemarin nongkrongnya depan lobi, jongkok-jongkok, duduk-duduk. Itu nggak boleh teman-teman. Karena memang di Sarinah itu udah disediakan mana yang tempat untuk duduk, mana tempat untuk orang pejalan kaki, mana untuk mobil,
Dan yang paling gue salut lagi, di area outdoornya pun, itu kan di area outdoor, nggak boleh ada asap rokok sedikit pun. Jadi teman-teman kalau yang mau ngerokok mungkin harus keluar dari arena lagi, berantem area outdoor Sarinah gitu teman-teman. Jadi asik banget sih di event ini, juga demen gitu ngeliatnya pada masak-masak, terus tiap tenan rame gitu, ada aja orang dateng entah dari mana gitu kan. Ya itulah makanya keseruan di outdoor Sarinah gitu. Di bener-bener seneng ngelihatnya gua. Dan memang yang perlu gua highlight sih si kemudahan ya. Kemudahan tuh dalam artian gue udah merasakan berbagai kemudahan gitu, kayak gue dari Tangerang harus ke Jakarta. Kalau bawa motor kan panas, terik, capek gitu. Ini gue naik kereta. Kemudahan pertama gue itu, walaupun di kereta berdiri apa, tapi AC adem terus bro. Terus kemudahan yang kedua, gue dari stasiun ke Sarinah nggak perlu repot cari transportasi umum sambungan atau apa, gue naik ojek online. Jadi cepet lah, tinggal pesen, dijemput, sampai Sarinah. Kemudahan yang gue rasakan ketiga adalah ketika gue belanja di situ. Karena gue pembayaran di event FYP Jajan dan Seru ini udah pakai kris dari Payment Gateway kan. Jadi kayak tinggal keluarin handphone gitu. Karena jujur kemarin gue tuh deg-degannya tuh karena dompet gue tuh lupa ditaruh di tas atau di motor. Jadi nggak bawa dompet. Sebenarnya alasan yang klise ketika lupa bawa dompet gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, selama gue masih megang HP tuh nyawa gue pasti masih selamat gitu, masih bisa pulang, masih bisa makan dan lain-lain. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi dengan bayar lewat kris itu kan udah gampang ya, aplikasi yang bisa dipakai juga banyak banget. Jadi kayak tinggal scan, tinggal nunggu makanannya. Kalau yang ngantri-ngantri, yang rame gitu kan, udah datang makanannya, makan beres. Nggak repot, mengurangi beberapa hal yang menurut gua lumayan memakan waktu ya. Kayak nunggu kembalian lah, ntar kembalian abangnya habis lah, dia nukerin dulu. Biasa kan gitu tuh, kalau warung-warung nukerin dulu ke warung Madura. Kayak gitu-gitu. Nah, itu mempersimpel banget. Makanya kemarin gue merasakan berbagai kemudahan dalam satu hari gue perjalanan dari Tangerang ke Sarinah. Nah, karena tadi gue udah singgung dengan pembayaran lewat kris ya, pembayaran digital itu. Gue juga jadi inget bahwa di Indonesia ini sebenarnya udah lama banget digencar-gencarkan pembayaran digital gitu teman-teman. Dan yang gue salut adalah ini masyarakat yang menggunakan pembayaran secara digital tuh makin banyak juga loh. Jadi terus bertambah, nggak cuma di event-event aja. Bahkan sampai ke gerobakan pun itu juga udah mulai banyak yang pakai kris. Kayak yang tadi gue cerita tuh, beli batagor, itu gue bayarnya juga pakai kris. Dan nggak cuma si tukang batagor itu aja, dari sekian banyak gerobakan di situ yang jualan ada ayam penyet lah, bakso gitu dan lain-lain. Itu juga semuanya udah pakai kris gitu, ada krisnya mereka gitu. Jadi makin seneng karena ini juga kan hal yang didorong ya sama pemerintah lewat Bank Indonesia tentunya. Dan juga kalau nggak salah, Bank Indonesia itu sendiri juga punya target di tahun ini tuh harus ada puluhan juta merchant yang tergabung dalam ya ekosistem ekonomi digital ini gitu loh. Dengan ya menggunakan kris untuk metode pembayaran merchantnya. Terus kita juga sebagai konsumen jadinya konsumen itu juga udah harus mulai lebih sering tuh menggunakan pembayaran digital gitu teman-teman. Jadi gua happy banget lah bisa jadi salah satu bagian yang turut andil dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia gitu. Karena Indonesia juga salah satu yang maju dalam perkembangan ekonomi digital kita tuh lagi maju-majunya juga gitu. Jadi jangan mau kalah sama negara-negara di Asia lain. Memang kalau untuk ya beberapa negara maju kan sudah lebih maju gitu pastinya. Tapi kita ya tetap harus berkembang terus sampai
nanti kita juga mungkin bayar tinggal gini doang nih, set, udah kebayar, set, kebayar. Kayak nggak ada yang tahu nanti di masa depan kayak gimana. Itu teman-teman. Dan itu Sarinah salah satu tempat yang menurut gua dulu tuh gue cuman lewat, mampir sekali 2 kali. Tapi apa ya, nggak ini loh kayak cuman oh ini Sarinah, oh ini Sarinah. Tapi sebenarnya Sarinah tuh punya hal yang menarik banget, dimana ternyata tuh Sarinah pusat perbelanjaan pertama di Indonesia. Di Indonesia apa di Jakarta ya? Di Indonesia, dan masih bertahan sampai sekarang. Jadi nggak cuma di Jakarta, tapi di Indonesia. Pusat perbelanjaan pertama didirikan Presiden Soekarno, dan nama Sarinah itu diambil. Nah ini nih yang menarik nih, diambil dari nama pengasuh dari Presiden Soekarno. Itu karena saat kecil Presiden Soekarno diasuh oleh beliau yang bernama Sarinah. Kenapa dijadikan nama dari pusat perbelanjaan pertama di Indonesia? Karena Presiden Soekarno tuh punya kesan yang mendalam dengan pengasuhnya ini. Pengasuhnya pernah berkata bahwa, nih gue sambil baca ya, orang pertama yang harus kamu sayangi adalah ibumu, dan kedua adalah rakyatmu. Itu, jadi kekaguman Presiden Soekarno terhadap beliau, ya jadi ingin diabadikan gitu nama beliau lewat pusat perbelanjaan Sarinah ini. Jadi sampai sekarang udah tau lah ya teman-teman nama Sarinah diambil dari mana gitu. Dan ya itu tadi yang sempat gue singgung di awal juga, bahwa semakin cantik sekarang. Dulu cuman pusat perbelanjaan, dan bahkan dulu ada Grab fast food pertama juga di situ ya. Jadi salah satu pusat perbelanjaan yang masih bertahan gitu sampai sekarang. Udah tua banget ya. Udah tertua lah gitu, udah lama banget gitu teman-teman. Dan teman-teman, dari tadi gue ngomongin yang terlama, Sarinah ini sendiri tuh udah diresmikan pertama kali tuh oleh Presiden Soekarno tuh di tanggal 15 Agustus 1966. Jadi apa ya, dari berbagai hal yang udah gue sebutkan tadi, kayak yang gue tangkap sih ini serba pertama gitu loh Sarinah. Kayak ternyata juga ada fakta-fakta menarik lainnya. Gedung pencakar langit pertama, kemudian ada eskalator pertama di sebuah gedung gitu ya, itu di Sarinah gitu. Jadi kayak serba pertama semua tuh banyak yang terjadi di Sarinah gitu loh. Dan ngomongin soal revitalisasi Sarinah ini udah berlangsung dari tanggal bukan dari tanggal sih, dari bulan Juli, kalau nggak salah bulan Juli 2020 sampai akhirnya kemarin Maret 2022 dibuka kembali dan diresmikan Sarinah dengan tampilan barunya itu oleh Presiden Jokowi. Jadi gitu teman-teman, Sarinah ini memang tempat yang historical sih menurut gue, historical banget, tapi juga punya nilai yang anak-anak zaman sekarang tuh kalau ke historical kan agak gimana gitu ya, Gen Z. Jadi kayak tetap ada sisi estetiknya sekarang yang bisa diterima sama Gen Z. Konser-konser di situ, kemudian tempat-tempat duduknya untuk nongkrong di situ juga asik. Jadi menurut gua Sarinah one of tempat yang asik banget sih buat semua kalangan. Dan balik lagi kita bahas event FYP jajanan seru ini. Udah berlangsung dari tanggal 14 Juni sampai 7 Juli nanti. Jadi teman-teman kalau yang penasaran dengan apa yang gue omongin bisa kalian saksikan sendiri. Yang mau datang ayo ke Sarinah sekalian melihat tampilan baru dari Sarinah gitu kan. Mungkin yang udah lama nggak ke Sarinah tuh. Dan event ini juga merupakan hasil kerjasama dari ID Projection, Sarinah, Kampung Artis, dan New Women Gateway. Ingat teman-teman, sampai tanggal 7 Juli masih ada waktu, jadi bisa kalian langsung samperin dan rasain jajan-jajan dan makan-makan di tempat yang asik banget di Sarinah.